Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dalam rangka melanjutkan diskusi kita, yaitu berkaitan dengan besaran dan pengukuran. Oke anak-anak, gimana hari ini kabarnya baik semua ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, sehingga kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, hari ini kita berdiskusi yaitu lanjutan dari tentang besaran, yaitu berkaitan dengan pengukuran. Langsung aja, minggu yang lalu sudah kita bahas tentang pengukuran. Oke. Jadi apa itu pengukuran? Di sini akan kita bahas. Oke, ini sebelum ke pengukuran kalian pasti sudah kenal ini ya. Kemarin juga sudah saya tampilkan apa aja ini. Oke, jadi di sini ada yang namanya ini jangka sorong ya. Ini jangka sorong jelas. Ini ada mikrometer sekrup, meteran, ampermeter dan lain sebagainya. Kalian sudah mengenal semua, nggak masalah. Lanjut aja. Hari ini kita membahas tentang pengukuran pada besaran. Pengukuran itu apa? Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu. Nah, itu namanya pengukuran. Mesti nggak usah didefinisikan, tapi yang jelas kalian tahu mengukur ya. Mau membuat baju diukur, mau tahu ketinggian badannya diukur ketinggiannya. Oke, jadi semua besaran itu bisa diukur, entah itu besaran pokok maupun besaran turunan. Semuanya bisa diukur. Oke, hari ini kita membahas untuk pengukuran pada besaran-besaran pokok, yaitu yang pertama ada panjang, yang kedua yang kedua ada massa, yang ketiga ada waktu, yang keempat ada suhu, ada kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Itu ada 7 besaran pokok ya, sambil mengingat lagi ya. Oke, untuk besaran panjang di sini banyak sekali alat ukur yang bisa digunakan. Bisa menggunakan mistar, jangka sorong, roll, meteran roll, mikrometer sekrup. Oke, nanti beberapa aja yang kita bahas. Oke, massa juga gitu, banyak. Bisa pakai timbangan alias neraca. Ada neraca badan, neraca pegas, biasanya orang menimbang ayam itu pakai neraca pegas ya. Ada neraca Ohaus, oke, dan lain sebagainya. Waktu, mungkin untuk yang jangka waktu lama kita menggunakan tahun, yaitu menggunakan pergerakan matahari. Ada untuk bulan menggunakan pergerakan bulan. Ya, untuk waktu-waktu yang pendek kita bisa menggunakan jam dinding. Lebih pendek lagi, lebih teliti lagi, kita bisa menggunakan stopwatch. Suhu juga gitu, bisa menggunakan termometer, maksudnya analog, juga bisa menggunakan termometer digital, juga bisa menggunakan mungkin termometer yang sekarang yang pakai model tembak itu ya, termogan itu ya. Nah, itu nanti kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama mistar. Ini sudah sangat tidak asing, kalian pasti punya yang namanya mistar. Kalau nggak punya ya beli, mumpung tokonya masih buka. Oke. Nah, di mistar ini kalian tahu pasti di situ ada angka-angka. Biasanya ada yang angkanya merah, ada yang angkanya hitam, itu berbeda. Biasanya yang merah dia menggunakan satuan inci, yang hitam menggunakan satuan senti. Nah, coba hari ini kita bahas yang hitam aja, karena yang paling sering kita gunakan yang satuan senti. Nah, di antara angka-angka yang hitam itu di situ ada garis-garis atau goresan-goresan. Goresan-goresan itu yang disebut sebagai skala. Pada penggaris yang kalian miliki, skala itu jarak terdekatnya itu dia menggunakan jarak 1 mm. Saya ulangi ya, pada penggaris kalian itu jarak terdekat antar skalanya adalah 1 mm. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai skala terkecil alias NST, 1 mm.
Apakah NST selalu 1 mm? Tidak, tergantung yang membuat. Contoh kalau penggaris yang ada di kelas itu bukan 1 mm, dia biasanya 1 cm atau gores-goresannya ya. Jadi jaraknya agak panjang-panjang. Ada yang menggunakan 1 cm, ada yang menggunakan jarak setengah cm. Sehingga NST-nya untuk penggaris yang di kelas itu bisa 1 cm atau setengah cm. Tergantung orang yang membuat. Tergantung orang yang membuat skalanya. Nah, untuk penggaris yang seperti ini, yang NST-nya 1 mm, maka kalau digunakan untuk melakukan pengukuran, maka angka ketidakpastiannya itu sebesar setengah kali 1 ini tadi, setengah kali NST atau 0,5 mm. Nanti angka ketidakpastian. Tapi nanti untuk pembahasan angka ketidakpastian nanti akan kita bahas pertemuan selanjutnya ya. Yang lebih komplit tentang ketidakpastian nanti kita bahas lagi. Oke, next. Contoh melakukan pengukuran mistar seperti ini ya. Ini misalkan mengukur ini sosis nih ya. Bayangkan ini adalah sosis. Sosis diukur dengan mistar. Saya ulangi, sosis diukur dengan mistar. Oke, mengukur seperti ini salah atau betul? Jawabannya adalah bersalah. Kenapa salah? Harusnya kalau mengukur seperti ini. Apa bedanya atas dengan bawah? Beda. Ini ujungnya tidak ada tepat di 0, tapi kalau ini ujungnya tepat di 0. Jadi kalau mengukur harus seperti ini. Sehingga panjangnya berapa kita lihat, ini 0, 1, 2. Berarti ini 1,1, 1,2, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Ternyata ujungnya jatuh di angka 1,8. Berarti HP-nya, HP bukan handphone, tapi hasil pengukurannya adalah 1,8 cm alias 18 mm. Itu cara melakukan pengukuran dengan mistar. Kalian sebetulnya sudah bisa. Next, yang kedua, cepat aja. Kalau kecepatan nanti kalian muternya di mode lambat aja. Jangka sorong, alat pengukur panjang yang kedua yaitu jangka sorong. Ini jangka sorong, dia terdiri dari ini namanya ini rahang. Ini rahangnya bawah, ini yang atas juga gitu, namanya rahang atas. Biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam. Ya, ini untuk mengukur diameter luar biasanya, tapi tidak melulu diameter panjang juga bisa diukur. Ketebalan juga bisa diukur menggunakan jangka sorong. Nah, pada jangka sorong ada skala utama dan ada skala nonius. Ini skala utama yang ada di dalam rahang tetap, dan ini skala nonius yang ada di dalam rahang geser. Rahang yang bisa digerak-gerakkan namanya rahang geser. Kenapa kok ada dua skala? Nah, kalau hanya ada satu skala ini saja, berarti namanya bukan jangka sorong, namanya penggaris. Yang mana ketelitiannya tadi atau NST-nya tadi hanya 1 mm kalau hanya skala utama. NST-nya 1 mm. Tapi karena dia masih punya skala nonius, ini skala nonius, yang mana di skala nonius ini ada 10 skala, maka sekarang NST-nya bukan lagi 1 mm. Nah, tapi menjadi 1 mm dibagi dengan 10 skala yang ada di dalam skala nonius. Sehingga akan kita peroleh besarnya NST pada jangka sorong yaitu 0,1 mm. Nah, ini apa ditulis ini. Inilah NST dari jangka sorong. Paham ya untuk apa itu NST ya, nilai skala terkecil yang bisa diukur dengan suatu alat ukur. Ingat, ini saya merahin ya. NST untuk jangka sorong tidak melulu nilainya 0,1. Tergantung dari apa? Tergantung dari skala noniusnya. Kenapa? Karena jangka sorong tidak melulu skala noniusnya 10 skala. Yang paling sekarang ini yang mudah ditemui itu yang 20 skala. Ada yang 50 skala. Nah, sehingga nanti noniusnya kalau 20 ya 1/20. Oke, ketelitiannya sama dengan tadi. Setengah kali NST. Setengah kali NST ini untuk menunjukkan ketelitian. Sehingga atau angka ketidakpastian.
Next, contoh. Misalkan kita melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, ternyata diperoleh seperti ini. Jadi yang nampak pada ini, ternyata kalau diperbesar jadi seperti ini. Berapakah hasil pengukurannya? Oke, maka langkahnya adalah kita lihat dulu. Nolnya nonius, nolnya skala nonius, ini terletak di mana? Nah, ternyata di sini jatuhnya. Kita lihat ini 3, ini 2, berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,5, 2,6, 2,7. Oke, ini 2,7. 2,7 lebih, nggak sampai 8. Maka skala utamanya kita peroleh 2,7 cm alias 27 mm. Skala noniusnya berapa? Oke, ini yang lurus ini skala noniusnya. Kita lihat yang paling lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti noniusnya 6 dikalikan NST-nya. NST-nya kalau 10 kan 0,1 tadi. Ini 0,1 untuk yang 10 skala. Sehingga noniusnya diperoleh 0,6 mm. 6 kali 0,1. Sehingga hasil pengukurannya berarti 27 ditambah 0,6 berarti sama dengan 27,6 mm. Nah, itu ya, itu contoh menentukan jangka sorong. Kalau seperti ini berapa hasilnya? Gampang. Ini nolnya terletak di sini, nolnya nonius terletak di sini. Ini kan 10, ini 10,1, berarti ini 10,2. Oke, terus ini enggak sampai 10,1. Berarti masih 10,0. Ini skala utamanya 10,0 cm alias 100 mm. Skala noniusnya berapa? Kita lihat. Noniusnya yang paling lurus. Yang paling lurus ini. Berapa ini? 0, 1, 2. Oh, berarti noniusnya 2 kali NST, yaitu 0,1 mm. Berapa berarti? 0,2 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 100 ditambah dengan 0,2 sama dengan 100,2 mm. Ini cara membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong. Ingat, kalau ini milimeter yang dijumlahkan yang 100 mm, jangan yang dijumlahkan dengan yang sentimeter, nggak boleh, hasilnya nggak sama. Jadi namanya penjumlahan satuannya harus sama. Oke, next. Ini contoh yang ketiga, perhatikan ini berbeda. Berbeda kenapa? Karena ini noniusnya ada 20 skala. Ingat, kalau noniusnya 20 berarti NST-nya bukan lagi 0,1 tapi 1 mm dibagi dengan 20 skala. 1 bagi 20, 1 bagi 2 aja setengah tambah 0 berarti 0,05 mm. Nah, ini NST-nya. Kita cek skala utamanya berapa. Ini kan nolnya di sini. Saya ulangi. Nolnya nonius ada di sini. Oke, ini ada angka 4, ini ada angka 3, pasti di belakangnya ada angka 2. Berarti di sini 2,5. Berarti di sini 2,4. Berarti ini 2,3. Oke, jadi walaupun di sini angka 2-nya tidak kelihatan, tapi kita bisa menentukan kalau ini adalah titik 2,3. Berarti skala utamanya adalah 2,3 cm. Nah, berarti skala utamanya berarti 2,3 cm di sini. Alias 23 mm. Nah, skala noniusnya paling segaris. Oh, yang paling segaris ini paling segaris. Kita cek. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 2. Oh, berarti 12 noniusnya. Kali NST-nya 0,05. Jawabannya 0,6. Sehingga hasil pengukurannya adalah 23 ini dari SU ditambah dengan skala noniusnya 0,6 diperoleh 23,6. Oke, itu ya, nanti tolong diulang lagi kalau kurang jelas. Next, mikrometer sekrup.
yaitu alat pengukur panjang yang ketiga tadi yang kita bahas. Gambarnya seperti ini. Sama, di sini ada rahang tetap, di sini ada rahang geser, rahang yang bisa digeser-geser. Bedanya kalau jangka sorong penggeserannya langsung aja ditarik, tapi kalau sekrup diputar. Nah, sehingga dinamakan sekrup itu karena diputar-putar. Makanya namanya mikrometer sekrup, mikrometer yang diputar. Karena dia alat ukur yang teliti, dia juga punya dua skala, skala utama dan skala Nonius. Ini skala utama. Biasanya kalau mikrometer beneran nggak ada angkanya. Ini kebetulan yang ada angkanya. Langsung garis-garis saja 0, 5, 10. Kalau ini 0, 1, 2. Biasanya nggak ada. Oke, yang mana jarak 0,1 ini menandakan ini 1 mili, 2 mili, 3 mili. Kalau yang tengah ini berarti 0,5 mili, 1,5 mili, 2,5, 3,5, 4,5 dan seterusnya. Sehingga jarak terdekatnya pada skala utamanya ini adalah 0,5 mm. Oke, jarak terdekatnya 0,5 mm. NST-nya skala utama 0,5. Tapi karena NST-nya ini masih dibantu oleh Nonius, yang di sini ada 50 baris, maka NST-nya yang awalnya 0,5 mm barusan, maka akan terbagi lagi menjadi lebih kecil lagi, yaitu dibagi dengan 50 skala 50 yang ada di skala Nonius ini, sehingga akan diperoleh 0,01 mm. Nah, ini NST dari mikrometer sekrup. Cara menggunakan gimana? Cara menggunakannya, bendanya dimasukkan sini, ininya diputar-putar, yang besar diputar. Nah, kalau sudah dekat, baru muternya pakai yang kecil. Jangan dibalik, muternya pakai kecil baru yang besar, tapi nggak boleh. Besar dulu diputar, sudah dekat pakai yang kecil sampai bunyi klik. Itu cara menggunakan mikrometer sekrup. Oke, gampang nanti kalau kita sudah masuk, mestinya kita bisa melakukan ini. Oke, contoh pembacaannya. Oke, misalkan yang terbaca di sini diperbesar menjadi seperti ini, di zoom menjadi seperti ini. Maka hasil pengukurannya adalah kita cek ini. Oh, ini barisnya terletak setelah angka 4. Berarti skala utamanya kita tulis 4. Noniusnya cari yang segaris dengan ini. Sumbu ini yang segaris. Ternyata pada angka 30, berarti noniusnya 30 kali NST-nya tadi 0,01. Berarti diperoleh 0,3. Oke, diingat ya, NST mikrometer sekrup 0,01, enggak berubah. Semua mikrometer sekrup NST-nya sekian. Beda dengan jangka sorong tadi. Kalau jangka sorong Noniusnya ada beberapa macam, sehingga berbeda-beda. Tapi mikrometer NST-nya sama, yaitu 0,01 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 4, ditambahkan aja SU skala utama 4 dan SN-nya 0,34 tambah 0,3 diperoleh 4,3. Nah, gitu ya. Oke, next. Contoh yang kedua untuk mikrometer sekrup. Kalau seperti ini 5, 5,5, 6, 6,5. 6,5-nya sudah muncul. Berarti skala utamanya saya tulis 6,5 mm. Satuannya langsung mili, beda dengan jangka sorong. Jangka sorong skala utamanya masih dalam senti kalau dilihat angka-angkanya. Selanjutnya skala Noniusnya berarti dicari yang segaris. Ini 15, 16, 17, 18. Berarti ini skala Noniusnya adalah 18 kali NST-nya 0,01 diperoleh 0,18. Berarti ini 6,5 ditambah 0,18. Jadi jawabannya adalah 6,68. Hasil pengukuran untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga, nah ini sebetulnya yang betul itu seperti ini. Jadi angka ini nggak ada angkanya. Yang betul seperti ini. Kalau kita lihat mikrometer beneran nggak ada angkanya. Kenapa? Karena mikrometer namanya mikro, jarak antara skala 1 mili.
Maka kalau untuk menuliskan angka-angka nggak kira cukup, sehingga hanya ada skala-skala aja. Nanti 0 ada angka di angka 5, ada lagi di angka 10. Walaupun nggak ada angkanya, kita akan tahu kalau ini nilainya 1 mm. Berarti ini 1,5 mm. Sehingga pada contoh ini skala utamanya berarti 1,5 mm. Kita cek nuniusnya yang segaris 5, 6, 7, 8. Oh, ini ada yang ngomong 7, ada yang ngomong 8. Oke. Apa menurut saya ini 8. Loh, kenapa kok bisa beda-beda? Memang bisa aja namanya pengukuran antara pengamat satu dengan pengamat yang lain itu berbeda. Dalam penelitian, peneliti satu dengan peneliti yang lain bisa aja berbeda. Sehingga dalam kegiatan ilmiah, dalam kegiatan saintifik, hasil suatu penelitian, suatu pengukuran itu harus disertai dengan yang namanya toleransi atau angka ketidakpastian, sehingga menunjukkan kalau penelitian itu nggak boleh sombong. Oh, saya pasti ngukurnya itu 6,68, nggak mungkin salah, nggak boleh seperti itu. Harus ada yang namanya angka ketidakpastian, dan itu ada prosedurnya untuk menentukan besarnya angka ketidakpastian. Kita bahas nanti. Next ya, jadi ini bisa beda nggak masalah. Jadi ini 8 kali 0,01 adalah 0,08. Sehingga akan kita peroleh, berarti ini hasil pengukurannya adalah 1,5 ditambah 0,08, berarti jawabannya adalah 1,58 mm. Ini untuk melakukan pembacaan pada mikrometer sektor. Oke, untuk besaran yang ketiga yaitu massa. Oke, massa biasanya diukur dengan menggunakan timbangan atau neraca, neraca badan. Nah, ini yang kalau kegiatan penelitian biasanya kita menggunakan neraca Auhaus. Ini contohnya. Neraca Auhaus itu ada lengan tengah, lengan belakang, lengan depan, lengan tengah paling besar, belakang agak kecilan, depan paling kecil. Ini maksimumnya yang tengah itu mengukur 500 gram. Belakang maksimumnya 100 gram, yang depan maksimumnya 10 gram. Misalkan jadi kalau mengukur ini yang kita lihat di sini. Jadi kita gerakan dulu yang besar sampai hampir seimbang, tambahkan yang belakang sampai hampir seimbang, tambahkan yang paling depan sampai benar-benar seimbang. Melihatnya seimbangnya di sini. Nah, ini kalau sudah pas garisnya berarti seimbang. Nah, misalkan seimbangnya posisinya seperti ini, berarti hasil pengukurannya adalah kita peroleh 400 gram, yang belakang 90 gram, yang depan berarti ini 10, 9, 8, berarti ini 8, berarti tepat di 8,1, 8,2. Jadi yang paling kecil 8,2. Sehingga hasil akhirnya adalah 400 ini ditambah 90 ini 90-nya ditambah yang paling depan 8,2. Diperoleh 4982 gram. Itu cara menggunakan neraca Auhaus. Berapa NSTO Haus? Berapa NSTO Haus? NS itu nilai skala terkecil, berarti jarak terkecilnya. Ini 8 ke 9 kan 1 gram. 9 tambah 1 gram 10. Jadi jarak antara ini 1 gram. 1 gram masih dibagi menjadi 10 baris ini. Berarti ya NST-nya 1 gram dibagi dengan 10 skala atau 10 baris. Berarti 0,1 gram. Itulah NST dari neraca Auhaus. Next, stopwatch. Kita yang paling sering kita temukan model seperti ini. Di mana? Di HP. Ya, stopwatchnya banyak. Nggak usah beli, di HP ada. Oke, tapi kita perlu kenalan juga dengan model yang ginian ini, atau dinamakan dengan stopwatch analog. Ini, misalkan seperti ini. Contoh hasil membaca kita puter stopwatchnya sampai berhenti ternyata di angka seperti ini. Berapakah hasil pengukurannya? Maka cara membacanya adalah ini ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil kita lihat berapa. Lingkaran kecil menunjukkan menit. Lingkaran besar menunjukkan detik. Nah, lebih jelasnya saya zoom aja. Misalkan seperti ini, berarti menitnya ada di ini 5. Berarti ini 1, 2,
3, 4. Berarti 2 lebih. Berarti hasil pengukurannya adalah 2 menit. Detiknya berapa? Pada angka 15 berarti 15 detik. Berarti 2 menit 15. Biasanya ditulis seperti ini. Kita harus paham. Artinya 2 menit 15 detik. Oke. NST-nya berapa? NST-nya berapa? PR. Cari sendiri, dia belajar. Kalau nggak mau ini nggak belajar. Oke, next. Suhu. Nah, ini kalau kalian nangis itu maka diukur pakai seperti ini. Ini kalau di zoom besarnya seperti ini. Nah, tapi yang sekarang yang sering digunakan seperti ini. Kenapa gampang? Nggak usah mendeli-mendeli kalau kelihatan ini ya 36, artinya ini 36,6 derajat Celcius kalau modelnya ketemu seperti ini. Berapa NST-nya? Karena hanya mengukurnya sampai satu angka dibolehkan koma, berarti kalau model seperti ini NST-nya 0,1 derajat Celcius. Kalau seperti ini berapa hasil ukurnya? Ini 30, ini 40, 35, 36. Berarti ini diperoleh 36 derajat Celcius. Berapa NST-nya? Ya ini 30 ke 40 kan 10. Berarti NST-nya 30 ke 40 kan 10. Nah, 10 dibagi 10 baris. Berarti NST-nya 10 bagi 10 ya 1 derajat Celcius. Itulah NST-nya. Oke, mungkin besaran yang kita bahas hari ini 4 itu dulu ya. Yang 3 nanti bisa dipelajari sendiri. Nanti bisa kalau ada pertanyaan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.